Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Bunda Aas dan Bapak Sofyan dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat bertatap muka pada pertemuan kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah pendidikan filsafat konstruktivisme. Perkenalkan, nama saya Isti Nura Mahsari yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Dera Safitri, Putri Milatus, dan Siti Arzeta. Materi pertama akan dibacakan oleh Dera. Kepada Dera dipersilahkan. Saya Dera Safitri Nurjilman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi aliran konstruktivisme. Konstruktivisme berasal dari kata konstruktif dan isme. Konstruktivisme berarti bersifat membina, memperbaiki, dan membangun. Sedangkan isme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti paham atau aliran. Konstruktivisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Jadi, konstruktivisme adalah sebuah aliran filsafat yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang dipelajari. Karena para konstruktivis percaya bahwa pengetahuan itu ada di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari seorang guru kepada peserta didiknya, melainkan peserta didik itu sendiri yang harus memahami apa yang telah terjadi dengan pengalaman-pengalaman mereka. Latar belakang konstruktivisme. Menurut von Glaserfeld pada tahun 1988, dalam Paul Suparno 2008, pengertian konstruktif kognitif muncul pada abad ini dalam tulisan Mark Baldwin yang secara luas diperdalam dan disebarkan oleh Jean Piaget. Namun, sebenarnya gagasan pokok konstruktivisme sudah dimulai oleh Giambattista Vico, epistemologi dari Italia. Dialah cikal bakal konstruktivisme, di mana pada tahun 1970, Vico mengungkapkan filsafatnya dengan berkata, Tuhan adalah pencipta alam semesta, dan manusia adalah tuan dari ciptaan. Kemudian, Jean Piaget lah yang mencoba meneruskan estafet gagasan konstruktivisme, terutama dalam proses belajar. Gagasan inilah yang cepat tersebar dan berkembang melebihi gagasan Vico. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri. Kepada Putri dipersilahkan. Saya Putri Milatus saja akan menjelaskan mengenai konsep filsafat umum dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah metafisika. Menurut konstruktivisme, manusia tidak pernah dapat mengerti realitas yang sesungguhnya secara ontologis. Yang dapat kita mengerti hanyalah struktur konstruksi kita atau akan sesuatu objek. Shapiro 1994. 2. Epistemologi. Bagi penganut konstruktivisme, pengetahuan bukanlah suatu potret dunia kenyataan yang ada, melainkan adalah hasil konstruksi atau bentukan kenyataan melalui kegiatan subjek. Dan yang terakhir adalah aksiologi. Paradigma konstruktivisme menganggap bahwa nilai, etika, dan pilihan moral merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam suatu penelitian. Peneliti di sini bertindak sebagai passionate partisipan, yaitu fasilitator yang menjembatani keragaman subjektivitas pelaku sosial. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Implikasi terhadap pendidikan. Menurut konstruktivisme, pendidikan bukan hanya sekedar memindahkan pengetahuan, tetapi membangun pengetahuan dan berpartisipasi serta berpikir kritis. Tujuan pendidikan, konstruktivisme lebih menekankan pada perkembangan konsep dan pengertian pengetahuan yang mendalam sebagai hasil konstruksi aktif si pelajar. Fosnat 1996. Kurikulum pendidikan, Trifel dan Oldham Matthews 1994. Kurikulum konstruktivisme lebih sebagai program aktivitas di mana pengetahuan dan keterampilan dapat. Kurikulum lebih sebagai suatu persoalan permasalahan yang perlu dipecahkan oleh para siswa untuk lebih mengerti. Paul Suparno, 1997. Metode pendidikan. Setiap pelajar mempunyai caranya sendiri untuk mengerti. Karena itu, mereka perlu menemukan cara belajar yang tepat untuk dirinya masing-masing, sehingga pelajar sangat mungkin untuk mempertimbangkan dan menggunakan berbagai metode yang membantu pelajar belajar. Peran guru dan siswa. Guru dan peserta didik lebih sebagai mitra yang bersama-sama membangun pengetahuannya. Peserta didik dituntut aktif belajar dalam rangka mengkonstruksi pengetahuannya. Peran guru sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran akan memberikan kesempatan yang luas kepada siswa untuk mengemukakan gagasan dan argumentasinya, sehingga proses negosiasi makna dapat dilaksanakan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Arzeta. Kepada Siti Arzeta dipersilahkan. Materi selanjutnya, saya akan bacakan tentang prinsip pendidikan menurut aliran konstruktivisme. 1. Pengetahuan dibangun oleh peserta didik secara aktif. 2. Tekanan dalam proses belajar terletak pada peserta didik. 3. Mengajar adalah membantu peserta didik belajar. 4. Tekanan dalam proses belajar lebih pada proses, bukan hasil. 5. Partisipasi peserta didik. Yang keenam, guru adalah fasilitator. Jadi, kesimpulannya adalah model pembelajaran konstruktivisme adalah salah satu pandangan tentang proses pembelajaran yang menyatakan bahwa dalam proses belajar atau perolehan pengetahuan diawali dengan terjadinya konflik kognitif. Konflik kognitif ini hanya dapat diatasi melalui pengetahuan akan dibangun sendiri oleh anak melalui pengalamannya dari hasil interaksi dari lingkungannya. Pembelajaran yang mengacu pada teori belajar konstruktivisme lebih memfokuskan pada kesuksesan siswa dalam mengorganisasikan pengalaman mereka, bukan kepatuhan siswa dalam refleksi atas apa yang diperintahkan dan dilakukan oleh guru. Dengan kata lain, siswa lebih diutamakan untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuan mereka melalui asimilasi dan akomodasi. Saya lanjutkan kepada moderator. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.